Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan jika pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan walaupun melalui Zoom. Dalam keadaan sehat, kita mengucapkan syukur semuanya. Mari kita mengawali persekutuan pagi hari ini dengan memuji Tuhan, kota kecil Bethlehem. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, sungguh hamba mengucap syukur Tuhan jika pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali di dalam persekutuan doa pagi. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Kami semua Tuhan, jemaat-Mu GKMI Pengharapan Tuhan, boleh datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati kami semua ya Tuhan, mengampuni atas segala kesalahan dan dosa kami semua Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin setiap kami Tuhan, mengurapi kami, memberkati kami dengan urapan yang baru, dengan berkat yang baru yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba juga saat ini mau berdoa Tuhan, untuk Ibu Rita Tuhan, nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan boleh
dapat kami mengerti dan kami dapat melakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberkati persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Oh, datanglah Immanuel. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan yang indah. Kami boleh bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdiam diri, kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, sembunyikan di balik salib-Mu, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu dan setiap kami yang mendengar. Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami dimampukan untuk boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, waktu begitu cepat berlalu. Tak terasa sebentar lagi, 2 hari lagi, kita merayakan hari Natal. Ketika kita merayakan hari Natal, tentunya kita sudah tahu kita ada hampir di penghujung tahun 2020. 8 hari lagi, kita berada di penghujung tahun 2020. Dan pastinya tahun 2020 akan berakhir menjadi masa lalu dan menjadi kenangan buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hal atau peristiwa dalam hidup kita itu pasti ada batasnya. Detik, menit, jam, hari, tahun, ada batasnya. Seperti tahun 2020 yang akan berakhir. Contoh lain, ibu-ibu yang suka ke mall, pasti akan dengan semangat ketika mendengar satu mall dengan promosi atau diskon yang besar-besaran. Sampai dengan 70% gitu ya. Kita, waduh diskon, langsung kita menyediakan waktu gitu untuk datang mall tersebut. Masa promosi dan masa diskon pun ada batas akhirnya. Juga musim hujan, musim panas,
ada batasnya. Sekolah, jabatan, semua ada batas akhirnya. Termasuk juga umur atau usia kita. Ada batasnya. Ya Bapak Ibu, ketika melihat ada batasan-batasan di setiap akhir dari kegiatan kita, dari hidup kita, tentunya seringkali ada evaluasi atau penilaian yang dilakukan, seperti kemajelisan atau panitia Natal, ketika semua sudah berlangsung dan akan pembubaran panitia, ada evaluasi mana yang baik, mana yang harus diperbaiki, atau mana yang kurang, yang lebih baik gitu. Jadi ada evaluasi yang disampaikan. Begitu pula ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita akhir semester atau kenaikan kelas, ada penilaian, ada raport yang dibagikan. Saat ini Bapak Ibu menjelang batas akhir 2020. Mari kita mengevaluasi diri dan hidup kita selama tahun 2020. Tapi sebelum evaluasi tentu dan pastinya serta seharusnya ada ucapan syukur. Yang pertama, kita akan bersyukur atas kasih, kebaikan, anugerah, penyertaan, berkat Tuhan, dan lain-lain yang Tuhan limpahkan buat kita dalam hidup kita selama tahun 2020. Kita akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mohon kesediaan Bu Sumaryati bisa membacakannya, Bu. Ada di slide, Bu. Belum di-unmute, Bu. Saya buka dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, terima kasih Bu Sumaryati. 1 ayat lagi, Mazmur 136 ayat 26. Mohon kesediaan Pak Thomas bisa membacakannya, Pak. Baik Bu, saya akan bacakan. Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ya, terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu, banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Masih ada lagi 1 Tawarik 16 ayat 8, 1 Tawarik 16 ayat 34, Mazmur 7 ayat 17, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan kita semua tentu sudah tahu dan mengerti tentang bersyukur. Bagaimana kita bersyukur, kapan kita bersyukur, tentunya kita semua sudah tahu dan sangat mengerti tentang hal ini. Yang kedua, tanggung jawab. Matius 25 ayat 14 sampai 30 berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Kita semua tentunya sudah pernah membaca ayat firman Tuhan ini. Ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Apakah kita dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tahun 2020? Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan sudah mempercayakan banyak hal kepada kita. Waktu, tenaga, pelayanan, pekerjaan, kedudukan, uang atau harta, keluarga, kesehatan, pengalaman, pengetahuan, dan lain-lain yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu, seandainya Tuhan bertanya kepada kita, "Hai jemaat GKMI Pengharapan, bagaimana Anda menggunakan waktu
waktu, pengetahuan, pelayanan di tahun 2020, tentunya kita semua Jemaat GKMI Pengharapan dengan semangat tuh. Kita berkata, Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami tuh belajar teknologi Tuhan. Kami nge-Zoom, ya dulunya yang kita cuma bisa nge-Zoom. Tentunya ibu-ibu tahu bagaimana nge-Zoom, itu menjahit ya, pakai S, O-nya 1. Kalau sekarang belajarnya nge-Zoom, pakai Z, O-nya 2 Tuhan. Bukan buat main-main loh Tuhan, ini buat ibadah, buat bertemu dengan Tuhan, bersekutu bersama, doa pagi. Kami bisa nyanyi sama-sama Tuhan, merekam lagu. Kami belajar download musik. Banyak sekali Tuhan hal-hal yang kami pelajari, kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, tentunya kita Jemaat GKMI Pengharapan akan menjawab seperti itu. Dan Tuhan tersenyum dan berkata, seperti di dalam Matius 25 ayat ke-21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan hal-hal yang lain? Dengan keluarga kita, uang atau harta kita, kedudukan, kesehatan, pengalaman, dan yang lain-lain. Apakah kita bisa mendapat jawaban yang sama seperti yang Tuhan katakan di ayat 21 ini? Bapak Ibu, mari kita kembali membaca Roma 11 ayat 36. Mohon kesediaan Ibu Ruth bisa membacakannya, Bu. Ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih Bu Ruth. Bapak Ibu, kiranya segala sesuatu yang ada pada kita dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, pelajaran atau guru yang baik. Bapak Ibu, sebelum menutup tahun 2020, kita berhenti sejenak, menoleh ke belakang, mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun 2020. Setiap peristiwa menjadi pelajaran atau guru yang baik dalam hidup kita. Hal-hal yang salah, hal-hal yang dosa, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kegagalan, mari kita tinggalkan. Dan hal-hal yang baik, yang benar, hal-hal yang menyukakan dan memuliakan Tuhan, keberhasilan, mari kita kembangkan dan kita tingkatkan. Kita akan belajar dari firman Tuhan tentang pelajaran atau guru yang baik ini di Amsal 24 ayat 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Ayat ini bagus sekali Bapak Ibu. Memandang, memperhatikan, melihat, dan menarik suatu pelajaran. Kita belajar lagi dari Mazmur 19, ayat 67 dan ayat 71. Mohon kesediaan Pak Alep bisa membacakannya, Pak. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Ya, ayat 71 sekalian, Pak. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Ya, terima kasih Pak Alep. Ya, Bapak Ibu, dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar semua pengalaman, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita
ketika kita jatuh, ketika kita melakukan dosa, ketika kita salah jalan, menyimpang dari jalan Tuhan. Itu menjadi pelajaran yang baik buat kita, dan kita harus meninggalkan dan kita ke depan. Di tahun yang baru kita akan memperbaiki dan kita akan menjadi semakin memuliakan Tuhan, berkarakter seperti karakter Kristus. Sebagai contoh, bangsa Israel. Kita semuanya sudah membaca ayat-ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama, bangsa Israel yang terus-menerus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Meninggalkan Tuhan, tidak setia, tidak taat, tidak takut akan Tuhan, menyembah berhala. Dilakukan terus-menerus walaupun sudah dihukum berkali-kali. Sampai disebut bangsa yang kebal, bangsa yang tegar tengkuk. Kiranya kita semua bukan menjadi orang-orang yang bebal, tetapi kita menjadi orang-orang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Yang keempat, tuntaskan. Kita akan baca Matius 5 ayat 23 dan 24. Mohon kesediaan Bu Retno bisa membacakannya, Bu. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Terima kasih Bu Retno. Ya Bapak Ibu, sebelum menutup tahun 2020, mari kita membereskan, menuntaskan, melepaskan hal-hal atau masalah-masalah, pergumulan, terutama yang berkaitan dengan hati. Hal ini sudah pernah saya sharingkan di Persekutuan Doa Pagi tanggal 21 Oktober yang lalu. Kita meninggalkan semua masa lalu kita membereskan, terutama yang berkaitan dengan hati kita. Kita mengampuni dan kita melupakan. Sehingga ketika kita meninggalkan tahun 2020, kita memulai tahun 2021 dengan hati yang damai, hati yang penuh sukacita. Jadi kita melenggang dengan sangat sukacita, sangat gembira begitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, belajar dari evaluasi Rasul Paulus. Kita akan kembali membaca dari Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ya, mohon kesediaan Yaya bisa membacakannya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, terima kasih ya. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, hal-hal yang dulunya dianggap sebagai keuntungan ketika Rasul Paulus masih menjadi orang Farisi, kini ia anggap rugi karena Kristus. Paulus menganggap rugi yang tidak terkatakan karena ia melekat pada hal-hal lahiriah, kebanggaan sebagai orang Yahudi dan Farisi, perilakunya yang tidak tercela dalam mentaati hukum Taurat dan lain-lain. Terdapat di dalam Filipi 3 ayat 4. Filipi 3 ayat 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat,
tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi Bapak Ibu ternyata semuanya itu dianggap sampah dan membuat miskin dan menghancurkannya. Mungkin di tahun 2020 ada hal-hal lahiriah yang kita percayai, yang melekat, yang mengikat diri kita. Mari kita melepaskannya. Bapak Ibu, mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021. Artinya, kita semakin mendekati kedatangan Kristus yang kedua. Dan tentunya masa hidup kita semakin berkurang. Kita tidak tahu kapan datangnya waktu-waktu itu. Kedatangan Kristus kita nggak tahu kapan, kita dipanggil Tuhan, kita juga nggak tahu kapan datangnya. Keduanya adalah misteri. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan waktu dengan benar sesuai firman Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. 8 hari sebelum mengakhiri tahun 2020 ini, mari kita mengevaluasi diri dan hidup kita. Kita bisa membuat resolusi, komitmen, harapan-harapan yang belum tercapai dan yang akan dicapai di tahun 2020 yang goalnya adalah semakin membaik, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mohon kesediaan Niko untuk berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk sekali lagi merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kami, secara khusus di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami juga belum bisa memberikan yang semaksimal mungkin dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Tapi kami bersyukur dalam tahun 2020 ini Kau memberikan kami kesempatan untuk banyak belajar, dan kami juga boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau di dalam iman kami. Tolonglah kami Tuhan dalam menapaki tahun 2021 ke depannya. Kami boleh semakin berserah kepada Tuhan, dan dalam perjalanan hidup kami sebagai pengikut Kristus, kami juga boleh semakin mengenal Engkau, kami juga boleh semakin mengasihi Engkau. Tolonglah setiap kami Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Rita yang boleh Tuhan pakai untuk beritakan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh terus pimpin, berkati hidupnya, dan Tuhan boleh juga Bu Rita dalam hidupnya semakin mengenal dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Niko. Terima kasih Pak Niko, terima kasih Ibu Rita untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah menyemangati kita semua. Biarlah kita semua boleh menyongsong tahun 2021 dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat bersama. Pokok doa sudah saya bagikan kemarin. Kemarin ada satu tambahan pokok doa dari Ibu Lucy. Apakah ada yang lain yang akan menambahkan pokok doa? Ya, jika tidak ada, kita sebelum doa syafaat bersama-sama, kita akan memuji Tuhan hanya padamu Tuhan. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan.
menyerahkan kami semua jemaat GKMI Pengharapan, kiranya Tuhan yang akan terus melimpah-limpahkan kami dengan damai sejahtera, berkat-berkat yang terbaik bagi jemaat GKMI Pengharapan, dan senantiasa melihat dan bersyukur akan penyertaan Tuhan di tahun yang begitu sukar bagi setiap kami. Tapi Tuhan menolong kami dan terus memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di